Sampean bawa toolkit? Enggak. Bukan toolkit sih yang penting. Kalau toolkit saya ada iya, congkel ban. Saya kurang masalahnya. Taruh tempat saya aja kalau sampean nggak ada tempatnya. Sambil lihat situ kan? Lihat situ kan? Oh, sini. Oh, beda jalannya. Saya kira lewat belakang rumah sampean tadi. Ya, dan hello vlog, welcome to my guys. Kali ini kita akan mencari rute yang udah lama banget nggak aku lewatin. Kita menyusuri belakang-belakang rumah orang. Oh, tembusnya ke sini. Ya. Oh, lah. Sama aja. Kirain beda tadi jalannya. Oke, downhill dikit gak ngaruh. Ya, kita lewatin belakang rumah orang lagi dengan jalan single track seperti ini. Sebelah kiri ada sawit, awas nanti jatuh lagi. Ada ayam. Keren. Aku nggak tahu udah opening apa belum tadi. Opening aja biar aman. Dan hello vlog, welcome to my guys. Kita disambut dengan pohon-pohon jati. Dan seperti biasa kita berdua lagi. Dan disambut dengan rerumputan seperti ini, pohon sawit yang masih muda. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita menuju air terjun. Semoga tidak ada drama. Bismillah guys. Ini perasaanku aja ya mas ya. Kayak jalannya lebih lebar dari sebelumnya. Baru dibaikin. Dikeruk gitu pakai doser gitu kah? Aku nggak ngeliat bulldosernya. Ini ke kiri ya? Oke. Kanan. Oh kanan. Kirain tadi mau nanjak lagi ke kiri. Ternyata kita disuruh ke kanan. Nah aku ingat jalannya kayak gini terus. Soalnya dibikin luas kayak gitu. Tapi tadi nggak aku perlihatkan. Jadi kata Mas Kiki sekitar di bulldozer. Kalau nggak glider, ya ada dua alat yang biasanya bisa ngelebarin jalan kayak gitu. Oke bentar, ada lobakan. Nggak bisa tangan satu. Oke, kita disambut dengan kebun-kebun jagung. Kiri kanan kebun jagung. Keren sekali. Oke, aku tuh ingat jalannya kayak gini terus. Tapi pas di sana tadi jalannya kayak lebih lebar gitu. Kata Mas Kiki emang beneran dilebarin. Downhill dikit nggak ngaruh. Mantap ya. Jadi gini, aku ngerasa bajuku ini kan bajunya udah lama gak aku pakai. Aku pakai jersey wibu ini. Nah, terus aku ngerasa bajunya makin kecil gitu. Kata Mas Kiki badan saya makin gede. Dibully lagi saya. Dan kita mau ngelewatin ini guys. Aku mau nyoba pakai tangan satu sambil ngerekam. Coba sampean rekam deh, gantian. Dan pegangin nggak apa-apa sebenarnya. Ternyata nggak selicin yang aku bayangin. Jadi kayaknya lebih gampang dari jalan-jalan becek sebelumnya. Sambil video coba. Wah, bahaya. Nah ini lebih becek nih dari sebelumnya nih. Belok kiri ya ini ya? Mbak. Oke ada pertigaan, kita belok kiri. Oh kadang sampai. Jalannya luas seperti yang tadi. Dan kalau kalian mendengar ada sesuatu yang nyaring, yang bunyi, itu adalah dari sepeda saya. Mau jatuh. Lebih tepatnya dari ban depan saya. Ban depan saya. Santuk guys. Donat sekali. Dan kalau kalian tahu kenapa bisa santuk ban depan saya, karena fork putih yang saya pakai ini sebenarnya adalah fork 26. Sedangkan sepeda saya itu pakai 27,5 kan. Jadi sangat mepet sekali. Dan kalau dibawa lumpur-lumpuran, dibawa off-road kayak gini, ya rawan bunyi-bunyi kayak gini.
Jadi nanti kita nyari ranting dulu. Apa? Oh, ini udah dekat air terjun nih kan? Iya nggak sih? Dari vibe-nya seingat saya udah dekat air terjun. Wah, udah nggak bunyi lagi guys. Ini ada pohon gundul, pohon ditebak. Wah, ini legend. Wah, aku mendengar suara air terjunnya. Sepertinya kita udah dekat. Wih, jalannya luas kembali. Makin luas guys jalanannya. Kita disambut dengan batu makadam warna putih. Sedangkan jalannya itu warna merah, tanah abang. Bon? Batu sungai. Iya, batu sungai. Mantap. Sepeda kita taruh di samping. Dan kita bertemu dengan air terjun yang kita tuju. Kalau kalian nggak tahu, tadi kita bolak-balik. Aduh, agak licin sepatunya. Bahaya. Kita bolak-balik mau nyari tempat air terjunnya di mana. Dan akhirnya ketemu juga. Oke, ini air terjunnya nggak sebesar yang kalian bayangin mungkin. Tetapi ini lumayan bagus banget. Karena kita pakai sepatu klit ya, jadi agak licin. Bahaya, enak nyeker sebenarnya, cuma kita coba aja ke sana dengan cara apapun itu. Aduh. Pegangan batu, jangan lupa. Jangan cuma ngandelin kaki doang. Gunakan tangan buat ngebantu supaya nggak jatuh. Kemarin mau mandi mas. Bawa sepedanya ke atas terus foto di atas bisa nggak ya? Tapi naiknya lewat mana? Naiknya lewat mana? Oh, ada jaring laba-laba di sini. Ada sawang. Keren sekali. Oh, udah lama banget nggak kesini kita. Mantap. Keren sekali. Kelewatan. Oke, sampean coba bisa nanjak kak. Sampean tuntun. Bisa nggak? Oh, bisa gitu kok. Tadi ngapain dituntun? Gantian saya. Sambil ngerekam guys. Tapi ini saya pegangan setang. Enaknya, gampangnya. Oke, kita belok kiri lagi. Kita masuk tempat destinasi kedua. Ini beda ya dari air terjun yang tadi. Arahnya beda juga. Ya, ini hitungannya ya tempat batu-batuan besar. Dan aku dulu berlima pernah kesini. Mas Rahmawan, Mas Purna, Mas Anang, pasti sama Mas Koir. Berlima sama saya. Terus foto-foto di sini. Dan kalau kalian tahu wallpaper akun YouTube aku, itu fotonya di sini juga. Di saat aku masih pakai kamera Canon, kamera pocket Canon warna merah. Terus aku taruh di helm. Dan itu lucu banget ya, Teletubbies lah jadinya kesannya kan. Itu aku masih pakai kamera itu. Terus aku pakai Premiere ku masih ku bikin 26, itu belum ku jadikan 27,5. Itu aku fotonya di sini. Keren banget. Mantap. Nostalgia lagi. Dulu berlima, sekarang berdua aja dengan Mas Kiki. Dan Mas Kiki pakai jersey PBC yang baru. Kita makan pisang. Kita makan pisang dengan pemandangan yang bagus seperti ini. Mas Kiki di sana dengan Detroitnya. Saya dengan Detroitnya juga parkir di sini. Dan selain pisang, Mas Kiki juga bawa timun. Dan kalau kalian nggak tahu, ini pisangnya dibawa sama Mas Kiki. Saya nggak bawa apa-apa, saya cuma bawa minum ini aja. Cuman bawa minum ini. Jadi saya nggak bawa apa-apa. Oke. Ini aku video pakai HP ya, kalau kalian nggak tahu, karena kamera saya ada di sana. Di sana kamera saya. Di sana. Mantap sekali. Keren. Dadah. Oke, kita masih di sini guys ya. Dan lanjut makan timun. Seperti itu. Kalian ada yang tahu nggak ini tanaman apa ini? Aku kira ini buah.
tapi tumbuhnya di ujung ranting gitu. Kata Mas Kiki ini bunga. Yang di bawahnya ada yang hitam nih. Terus di sana ada lagi tuh kecil. Dilihat tuh kayak buah, tapi kata Mas Kiki ini bunga. Ada yang tahu nggak itu bunga apa? Keren loh, warna merah, mencolok banget. Dari sekian tanaman yang hijau-hijau semua, dia sendiri yang warna merah. Ibarat mawar yang tumbuh dikelilingi ilalang. Jadi warnanya mencolok sendiri. Rambutan guys. Masih nggak bisa naik kah? Loh itu bisa. Itu bisa. Hanya sprocketnya naik. Oh, kadang naik kadang enggak. Ketemu rambutan guys. Tapi nggak tahu ini bisa dipetik apa enggak. Minta satu ah. Minta rambutannya ya. Wah, ada semutnya. Males deh. Males ada semut. Di atas itu kalau kalian tahu. Tembok guys. Mas Kiki mulai duluan. Kita nyusul di belakang. Tembok. Mengerikan temboknya. Mas Kiki. Kok nuntun? Ini saya tebak nih, beliau nih bukan karena nggak kuat nih. Takut jatuh aja. Takut jatuh karena pakai klit. Kan saya udah bilang pedalnya itu ditukar yang Montreal. Punya Montreal sama punya Detroit ini. Karena yang punya Detroit ini lebih lengket kata Mas Kiki pedalnya. Yang Montreal lebih longgar, lebih gampang dilepas klitnya kalau ngancing. Udah saya bilang suruh tuker, nggak mau beliau. Ya udah, tanjakan nuntun. Begitu. Apa? Ya lebih terbuka, lebih lega lah kalau dilihat tuh daripada yang tadi rimbun banget. Tapi nanti kalau sawitnya ini udah tinggi, ya jadi rimbun lagi kayak sebelumnya. Ada pondok guys di situ. Dan air terjun itu menurut aku baru pembuka, belum ada apa-apanya. Ini kita ngelup, kita putar balik sebenarnya bisa, cuma kita nggak milih itu, kita lebih milih ngelup. Dan jalan ngelupnya ini seingat aku lebih jauh, seperti di Saraswanti kemarin, lebih jauh daripada jalur. Aduh gangguin banget suaranya, kemasukan ranting. Tuh ada burung warna putih guys di atas. Bentar, aku nanti baikin aninya dulu. Kedengeran banget. Burungnya di atas. Udah nggak kelihatan. Kita melewati monumen ini. Nggak tahu tulisannya apa, nggak bisa dibaca. Dan kita tadi dari situ. Terus ada pertigaan ini. Entah nanti belok kiri atau kanan. Kalau menurut logika ya, jalan aspal kan di sana. Jadi harusnya kita belok kiri ini. Cuma nggak tahu belok kiri buntu apa enggak. Atau kita harus muter ke kanan ini. Firasat aku ke kiri ini sebenarnya. Kita lihat aja. Mas Kiki sedang melihat map supaya kita tidak tersesat. Bagaimana Mas Kiki? Apalah belok kiri atau kanan? Oke, kita tadi dari sana. Dan bajuku kotor sekali karena aku nerabas becek kan. Aku ngerabas kubangan. Dan di sini ada perempatan. Belok kanan, lurus atau ke kiri. Kalau kalian pernah nonton video aku yang ini, aku sama Mas Anang itu milih lurus. Tapi seingatku lurus itu buntu. Habis itu kita putar balik dan milih ke kiri. Ya, sampean lihat dia deh biar pasti. Kalau ke kanan kayaknya nggak mungkin karena ke kanan ngejauhin aspal. Karena kalau ke kanan ngejauhin aspal. Kita lihat suara sepeda motor tuh ada di sana. Dulu ini nggak ada tanaman sama sekali, pemandangan kelihatan banget. Sekarang banyak pohon pisang, pohon sawit. Ini apa ini? Jagung kalau nggak salah ini. Pohon jagung. Tinggi-tinggi. Jadi tidak bisa ngeliat pemandangan kita. Bekas mobil John Deere. Ya mobil off-road lah pokoknya. Buat tanu sawit. Lewat sini kan. Kan ini kan jalanan becek banget. Aku takut pedalku kena tanah gitu. Jadi nggak bisa ngontel gitu kan. Terus aku pengen ke tengah. Sepedanya nggak bisa ke tengah karena tinggi banget di sini, bannya nggak nyampe. Akhirnya saya jatuh. Kotor nih tanganku. Tapi jatuhnya nggak sefatal kemarin, sehingga sampai berdarah-berdarah karena ini tanahnya lebih gembur gitu kan. Kalau kemarin batu-batuan kayak gitu, jadi tanganku berdarah. Kita lihat ada akar. Dan kata-kata hari ini sederhana, tapi pohon sawit nggak bisa. Pohon sawit nggak bisa kayak gini. Nih kayak gini nggak bisa nih pohon sawit. Nih kayak gini nih. Udah. Kita melewati pohon karet
Dan kalau kalian tahu ini, kita ini balik sebenarnya. Putar balik kita. Karena ketemu jalan buntu. Sebenarnya sebelumnya udah dibilangin sama orangnya, cuma kita pengen explore. Kita tadi dari sebelah kiri sini. Dan sekarang kita nyoba ke kanan. Oke, lanjut. Oke, akhirnya terjadi drama. Kira-kira yang mana bocornya coba, Mas? Harus dikompak sih, direndam di air biar kelihatan. Ini emang bannya anu juga, ini ban jadul juga ini. Emang minta diganti juga bannya ini sebenarnya. Ban depannya kempes, guys. Oke, aku merasakan hal yang sama seperti Purna. Tapi kayaknya nggak se-ekstrem Purna. Kalau Purna bocornya sampai 3 kali, sedangkan saya baru sekali. Yang belakang aman. Aku tadi niatnya mau ngompak ban belakang aja. Ini lumayan kempes juga. Yang depan malah lebih drama lagi. Ya sudahlah, kita kompak dulu bentar. Walaupun nanti kayaknya kelihatan bakal bocor lagi. Habis itu kita goes. Terus ke tempat sampean mungkin nambal. Oke, lanjut. Tadi kan downhill banget turunan. Terus ban saya udah bocor lagi habis dikompak. Karena emang nggak ditambal, nggak bawa alat tambal. Terus pas downhill, sutangnya liar sekali. Saya mau jatuh, guys. Tapi untung nggak jatuh sama sekali. Dia pakai pedal klit yang bocor ban depan. Jadi sutangnya nauzubillah. Mau ke jurang saya tadi tuh. Mau ke parit-paritan sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, kita udah ketemu warung. Dan kita beli sesuatu untuk menambal. Jelas kalau warung kayak gini nggak bakal ada tambal khusus alat sepeda. Dan kita akalin pakai ini. Pakai Hansaplast. Karena lengket juga. Perspektif aku kan Hansaplast ini lengketnya buat kulit aja, tapi nggak tahu buat karet ban apakah lengket juga. Tapi pengalaman Mas Kiki dulu katanya pernah pakai Montreal ngaspal, nggak bawa alat tambal. Habis itu ke warung pakai Hansaplast ini buat nambal. Oke, mantap Mas Kiki. Dipres dulu. Hansaplastnya udah ditempel di ban sambil makan roti cap oli. Tangannya hitam-hitam semua kita. Hitam semua. Cuma gara-gara ban bocor doang jadi hitam. Mantap. Minum sampean masih ada kan? Aman aja berarti. Kira-kira kalau nggak ditekan kayak gini, kayak gimana ya? Nggak lengket. Kita goes kembali. Ban depan udah ditambal sama Hansaplast. Semoga awet. Tapi habis ini aku bakal tetap beli ban serep di toko terdekat. Jadi ya buat wanti-wanti. Jadi kita kalau misalkan goes bannya ada drama kayak gini lagi, nggak bakal lama pulangnya. Kayaknya aku bakal beli Hansaplast juga sih. Jadi misalkan bocornya masih bisa ditambal, tetap pakai Hansaplast. Versi low budget. Oke, lanjut. Mas Kiki di depan dulu. Saya sama Mas Anang melewatnya sini kalau mau ke air terjun. Tapi sekarang diajak Mas Kiki lewat belakang rumahnya. Ada dangdut. Penyemangat supaya bisa goes lagi. Oke, kita sampai tanjakan dulu. Oke, ketemu aspal kembali. Dan sampai sini aja konten dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Nama aku Eki. Salam 2 pedal. Mantap sekali. Oke, aku udah nyampe rumah. Dan surprisingly, aduh Jakarta banget bahasanya ya. Ban depanku kempes kembali. Berarti nambal ban dalam pakai Hansaplast itu nggak recommended. Cuman bisa buat sementara aja. Dan kalau kalian bawa ban serep ban dalam, lebih disarankan daripada nambal pakai Hansaplast. Oke, jadi kesimpulannya buat hari ini, ya Hansaplast buat sementara doang.
nggak bisa buat nambal seterusnya kayak gitu. Mantap.